kali ini kita melakukan praktek intensitas serangan hama. Di BKPM kalian di situ sudah dijelaskan di halaman 29. Jadi kita di sini melakukan perhitungan intensitas serangan hama pada tanaman jagung. Untuk intensitas serangan di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada intensitas serangan mutlak dan intensitas atau kerusakan bervariasi. Dari dua jenis ini tentunya untuk perhitungannya juga berbeda. Kapan kita harus menggunakan intensitas dengan kerusakan mutlak dan kapan kita harus menggunakan intensitas dengan kerusakan bervariasi. Untuk serangan hama di tanaman jagung, untuk intensitas kerusakan mutlak itu biasanya ditandai pada serangan hama penggerek buah atau penggerek tongkol. Kenapa penggerek tongkol bisa dimasukkan ke dalam serangan mutlak? Karena di situ serangan yang diakibatkan dari hama itu akan menimbulkan penurunan produksi atau bahkan produksinya tidak bisa dijual. Karena dengan buah yang rusak otomatis di pasarnya tidak diterima. Jadi untuk kerusakan mutlak itu dimasukkan pada serangan penggerek tongkol. Terus untuk kerusakan bervariasi, contohnya itu ada serangan dari ulat sama belalang. Jadi yang kita temukan tadi di lapang ada serangan hama belalang dan ulat. Terus untuk rumusnya di sini sudah dituliskan. Untuk kerusakan mutlak itu N kecil per N besar dikali 100%, di mana N kecil adalah banyaknya tunas, malai, batang atau buah yang rusak. Jadi dalam satu tanaman itu nanti kalian lihat misalnya berapa, kan kita nanti jelaskan ada di tongkol. Misal ada tongkolnya 5, yang rusak 2, berarti tinggal 2 dibagi 5 dikali 100%. Itu untuk yang kerusakan mutlak. Terus untuk yang bervariasi, di sini ada rumusnya sigma N kali V per Z kali N, di mana N sama jumlah bagian tanaman yang diamati, bisa daun, polong, buah atau bagian tanaman lain. Untuk V atau nilai skala dari tiap kategori. Dari situ nilai skalanya di sini sudah dijelaskan. Nilai skala 0 yaitu tidak ada serangan atau daunnya tidak terserang. Terus yang skor 1 di situ kerusakan 25%. Yang kedua 25% sampai 50%. Yang ketiga 50 sampai 75%. Yang keempat lebih dari 75%. Untuk skor di sini pengamatan kok bisa 25%, 50 itu gimana caranya? Jadi nanti kalian ngamati di bagian daun itu. Untuk prosentasenya itu tergantung dari si pengamat. Jadi pengamat 1 dan kedua melakukan kisaran rata-rata ini berbeda. Jadi semisal ini berapa persen tergantung dari si pengamatnya. Jadi untuk semisal kalian melakukan penelitian, si pengamat tidak boleh diganti-ganti karena dalam menentukan kategori prosentasenya kan berbeda-beda masing orang. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan di sini. Setelah itu ternyata sudah nilai skala. Z-nya adalah nilai skala tertinggi. Di sini ada 4. Kemudian N adalah jumlah bagian tanaman yang diamati. Nanti langsung dimasukkan rumus kalau semua kata sudah siap. Jelas? Oke. Jadi untuk kerusakan bervariasi sama mutlak, nilai yang harus kita kendalikan untuk bervariasi itu adalah persentase serangan di atas 50% dari area lahan yang kita amati. Untuk pengambilan contoh sampelnya bisa dilakukan menggunakan titik. Biasanya di area lahan kita amati sebanyak 5 titik yang mewakili dari sampel pengamatan. Jelas begini? Saya tanyakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu buku identifikasi hama, kertas, area lahan budidaya tanaman jagung. Prosedur pelaksanaan praktikum yang pertama yaitu menentukan lokasi pengamatan budidaya tanaman. Dalam hal ini kita menggunakan budidaya tanaman jagung. Kemudian kita tentukan sampel pengamatan yang berada pada area lahan tersebut. Usahakan sampel pengamatan tidak menggunakan tanaman tepi. Setelah sampel
pengamatan ditentukan, kemudian amati gejala serangan hama yang ada pada sampel tersebut. Kemudian hitung persentase serangan pada setiap pelepah daun jagung. Untuk pengamatan di setiap satu tanaman, yaitu menggunakan 10 daun yang diamati persentase kerusakan serangannya. Untuk serangan yang ada pada lahan pengamatan jagung, di situ ada serangan ulat dan serangan belalang. Dengan kedua jenis serangan tersebut, kemudian kita amati prosentasenya, mulai dari gejala kerusakan belalang yang dimunculkan pada gejala serangan di tepi daun atau bekas gigitan di tepi. Kemudian ada gejala serangan ulat, yaitu gejala yang ditimbulkan dengan ada lubang di bagian tengah daun. Kemudian diamati prosentasenya dan dicatat, kemudian dimasukkan dalam rumus intensitas serangan hama. Dari situ nanti terlihat berapa persentase kerusakan hama dari belalang dan ulat pada area lahan tersebut. Hasil perhitungan intensitas serangan direkapitulasi mulai dari daun 1 sampai 10. Kemudian kita tentukan prosentasenya setelah semua daun diamati dengan jumlah persentase yang berbeda. Kemudian tentukan nilai skala yang masuk pada persentase tersebut. Untuk skala 1 yaitu skala kerusakan kurang dari 25%. Untuk nilai skala 2 yaitu kerusakan 25% sampai 50%. Selanjutnya, untuk nilai skala kerusakan dengan skor 3 yaitu kerusakan 50% sampai 75%. Dan untuk nilai skala terakhir yaitu kerusakan lebih dari 75%. Setelah semua skor atau skala dimasukkan ke dalam persentase pengamatan, kemudian kita lanjutkan pada rumus intensitas serangan. Di situ rumusnya tertulis P sama dengan sigma N kecil kali V per Z kali N besar kali 100%. Di mana N kecil adalah jumlah skala di tiap kategori, kemudian untuk P adalah nilai skala dari tiap kategorinya, kemudian Z adalah nilai skala tertinggi. Nilai skala ini yang kita pakai adalah 4. Kemudian N besar adalah jumlah bagian tanaman yang kita amati pada tanaman jagung. Di situ ada 10 daun.